7 fakta mengejutkan di Yudea dan Samaria. Saudara, kekuatan Hamas di Gaza bisa dibilang sudah kolaps. Pasukan pertahanan Israel IDF telah berhasil menguasai daerah yang berbatasan langsung antara Gaza dan Israel, serta Gaza dan Mesir. Dalam peta ditunjukkan dalam warna merah. Satu, aksi teror di Yudea dan Samaria meningkat. Simpatisan Hamas di tepi barat atau Yudea dan Samaria justru makin bertambah. Kelompok teror di Yudea dan Samaria pasca tragedi teror 7 Oktober 2023 makin terang-terangan. Bisa dilihat pada tabel ini. Warna merah tua adalah teror pasca 7 Oktober 2023. Bahkan sejak Agustus 2023, Hamas dan Jihad Islam sudah membawa taktik teror di Gaza ke Yudea dan Samaria. Puncaknya adalah serangan bom bunuh diri di Tel Aviv yang gagal Agustus 2024 silam. Fakta Israel sudah membahas meningkatnya kasus teror di Yudea dan Samaria oleh militan Palestina yang jumlahnya lebih dari 3.000 kasus selama Januari hingga Agustus 2024. 2. 35 teroris di Yudea dan Samaria tewas. IDF memutuskan melakukan kontra-terorisme di Yudea dan Samaria. IDF berhasil menemukan 100 kg bom di Samaria, menahan 45 teroris, dan menewaskan 35 teroris selama 10 hari operasi yang dinamakan Operasi Musim Panas. Yang sangat penting dalam Operasi Musim Panas adalah komandan teroris Hamas di Jenin, Bassam Hassem, dilenyapkan. Pada 1 September, IDF menewaskan Muhammad Abu Al-Talal di Jenin. Ia anggota Jund Allah, nama Hamas di Jenin. 3. Infrastruktur teror dihancurkan. Timbunan senjata di bawah masjid dan laboratorium bahan peledak juga telah dihancurkan. Ini adalah dokumentasi operasi musim panas IDF di wilayah Yudea dan Samaria selama 10 hari. Operasi musim panas juga melibatkan pasukan Angkatan Udara IDF yang memberikan bantuan kepada pasukan darat IDF. Dalam operasi musim panas, 20 teroris diserang melalui serangan udara IDF. Helikopter IDF memungkinkan tentara darat mencapai area musuh dengan aman atau mendarat di area yang penuh ancaman. Teroris di Yudea dan Samaria kerap menanam bom di jalan dan infrastruktur sipil untuk menargetkan IDF. Di Jenin, teroris meledakan bom pada kendaraan rekayasa yang digunakan IDF untuk mengecoh. Akibat ledakan tampak dalam foto ini. Setelah itu, IDF memakai bulldozer untuk membersihkan sisa bahan peledak yang ditanam di jalan. 4. Menhan Israel menyatakan operasi musim panas adalah operasi mencegah terorisme. Di Tulkarem, Samaria, teroris sempat melempar bahan peledak ke arah pasukan IDF yang menghasilkan ledakan hebat. קח אותו, תשאר עליו. זה אחד מהם זרק עכשיו את דיווח מהיר 80 מטר מהכוח. בוא ניתן, ראיתם את זה? מדווחים שזורקים עליהם מטענים, בסדר? הם הולכים מהמרחב הזה, הם אומרים שכל כמה דקות יוצא מישהו זורק עליהם מטען. נכון. זרקו פה עוד פעם מטען, הם אפילו לא נגיד. תחזיק אותם, בסדר, תחזיק אותם. החוליה הזאת מופיעה כחוליה. Sebuah bom ditemukan di kereta bayi di Tulkarem. IDF memusnahkan laboratorium bahan peledak di sini. Setelah terjadi baku tembak, 14 orang ditahan pada 4 September 2024. Menteri Pertahanan Yoav Galan menyatakan, operasi kontra terorisme di Yudea dan Samaria adalah seperti mencabut rumput. Akan tiba saatnya akar rumput itu atau akar terorisme akan dicabut. Operasi kali ini adalah operasi mencegah terorisme. 5. Masjid disalahgunakan teroris.
Dalam sebuah dokumentasi terlihat teroris melempar peledak ke arah IDF dari atap masjid. Menggunakan masjid bukan hal yang baru. Pada Oktober 2023, IDF menemukan teroris Hamas dan Jihad Islam di Jenin yang memakai masjid sebagai basis. Pada Juli 2023, IDF menemukan amunisi dan bahan peledak di Masjid Al-Nazar di Jenin. 6. Kamp pengungsi jadi basis teror. Di Tulkarem ada Jihad Islam yang dipimpin oleh Abu Suja'ah alias Muhammad Jaber. Pada 31 Agustus, IDF beroperasi di kamp pengungsi Nur al-Syams dan menangkap Abu Suja'ah bersama 6 orang lainnya. Selama operasi terjadi baku tembak antara IDF dan teroris. IDF juga menemukan laboratorium bahan peledak di kamp pengungsi Nur al-Syams. Brigade Kfir IDF menghancurkan senjata teroris dan infrastruktur teroris. Tujuh, ternyata ada ISIS di Yudea dan Samaria. Kelompok teror Jihad Islam di Yudea dan Samaria merilis ada 13 anggotanya yang tewas, masing-masing di Jenin, Tulkarem, dan Tubas. Foto teroris yang dilingkari warna merah adalah anggota ISIS. Kepala IDF, Letjen Hersi Halevi turun ke Jenin. Ia menegaskan operasi kontra-terorisme dilakukan karena IDF tidak akan membiarkan terorisme di Yudea dan Samaria menguat. Saudara, perlu Anda ingat, wilayah Yudea dan Samaria inilah yang diharapkan oleh Palestina kelak menjadi wilayah negara Palestina. Saat ini Yudea dan Samaria terbagi dua, area A dan B untuk Palestina, dan area C untuk Israel. Namun faktanya, kelompok teror dan aksi teror seakan tak pernah habis. Karena itu, Yudea dan Samaria harus berada di bawah kewenangan Israel demi mencegah Yudea dan Samaria menjadi basis teroris. Saudara, dukung pelayanan Fakta Israel dengan cara Anda bisa menjadi member dengan klik link ini. Bagi Anda yang ingin mengundang Fakta Israel, pemesanan t-shirt atau menabur untuk mendukung kami, hubungi nomor kontak di bawah ini. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.